Saudara, pada petang hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa. Kita harus tahu akan rahasia dari setiap pasal dan bab di dalam Alkitab. Teristimewa yang berkenaan dengan kehidupan kita dewasa ini. Saudara, kita tahu bahwa kita ada dalam satu keadaan yang sulit sekali. Saudara, itu sebab Tuhan memerintahkan saya untuk menyampaikan mengenai soal Mazmur 91. Saudara, Mazmur 91 ini adalah satu Mazmur protection dari Allah yang luar biasa, yang saudara harus mengenalnya, bukan hanya membaca sekilas. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya berulang kali menyampaikan ini ketika ada SARS, bukan SARS COVID, sekarang namanya SARS COVID-2 yang sekarang ini, pandemi ini. Dulu masih SARS, saudara. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Mazmur 91 teristimewa ayat 11, 12, 13 yang akan kita pelajari sebentar adalah Mazmur yang dahsyat, saudara. Dia bukan hanya berkenaan mengenai soal penyakit saja, supaya kita tidak tertular, kalaupun kita tertular kita sembuh, bukan itu saja. Tetapi nanti kalau kita akan melihatnya, maka kita membutuhkan, karena unsur-unsur perusak di dalam hidup manusia, unsur-unsur penyiksa hidup manusia bukan hanya penyakit. Ya, pada akhir zaman ini akan luar biasa sekali. Saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk saudara melihat bersama ayat yang ke-9 dan ayat 10 dan ayat 11 lebih dahulu. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membacanya. Apa judul dari pasal 91 ini, saudara? Dalam lindungan Allah. Ya. Nah, mari kita akan baca ayat 9, 10, dan 11. 1, 2. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Saudara yang kekasih, perhatikan ya, ayat-ayat ini berjenjang dan ini indah sekali. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Katakan amin. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan saya. Saudara, ini harus kita pahami betul ya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu atau pada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya, saudara, malaikat-malaikatnya itu yang dikirim oleh Tuhan akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan luar biasa. Bahwa malaikat-malaikat diutus oleh Allah untuk menjagai saya pada semua jalan saya. Ya, saudara, ini dahsyat. Jadi saudara mesti tahu bahwa jenjangnya Tuhan dari sana itu menjadi tempat perteduhan kita. Katakan Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan saya. Saya tidak khawatir apapun, karena dialah penyelamat hidup saya di dunia dan di sorga. Amin. Haleluya. Saya memberi warna beberapa kalimat atau beberapa kata. Mari kita akan baca ya. Dari ayat 9 sampai ayat 11 di depan saudara ini. 1, 2. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Saudara, kalau saya membaca dan saya memeriksa 3 ayat ini, saudara, hampir semua kata-kata dan kalimatnya, potongan kalimatnya itu artinya indah sekali. Ya, nanti saya akan mencoba bersama dengan Anda melihat beberapa hal di situ. Tuhan
perlindunganmu, yang maha tinggi perteduhanmu, malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Ya, itu yang saya kasih warna kuning. Mari saudara baca yang warna kuning. 1, 2. Tuhan perlindunganmu, yang maha tinggi perteduhanmu, malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Amin. Mu gantiku, engkau ganti saya. 1, 2. Tuhan perlindunganku, yang maha tinggi perteduhanku, malaikat-malaikatnya menjaga saya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Dahsyat sekali, saudara. Pada zaman dulu itu tulah pasti penyakit, saudara. Dan juga selain itu adalah binatang buas. Itu artinya Tuhan memberi tulah. Tuhan mengeluarkan ular-ular, tiba-tiba ular begitu banyak. Ya, saudara, kecil-kecil kira-kira 30-40 cm saja. Tetapi sangat beracun, saudara. Sampai satu saat Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular yang besar dan ditegakkan ke atas. Barang siapa yang sudah dipatok oleh ular tersebut dan melihat ini patung, melihat saja dia akan sembuh, tidak jadi mati. Yang tidak mau melihat, saudara, yang tidak mau melihat langsung mati. Karena bisa racun daripada ular ini dahsyat sekali. Nah, di sini kita melihat di dalam keadaan yang sangat terjepit dan mara bahaya dahsyat tersebut, semua orang itu sudah punya pikiran, aku pasti sadar tidak sadar dari depan dari belakang aku akan dipatok oleh ular dan aku akan mati. Tetapi di mana ada malapetaka, di mana ada celaka, di situ Tuhan selalu membuka jalan. Semua katakan kecuali. Saudara. Nah, kata kecuali inilah yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Saudara, Musa berkata dan berteriak-teriak supaya mereka yang digigit oleh ular ini melihat kepada patung tembaga ini. Saudara, ya sampai sekarang di Israel, salah satu tempat kita juga menuju ke sana, hanya replika saja dari patung tersebut dibikin besar, dibikin bagus, patung ular. Nah, disitulah, ya kira-kira di tempat itulah lokasinya. Umat Tuhan yang melihat patung ular yang sederhana pada waktu itu dan kecil, asal melihat saja selamat. Saudara. Nah, kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan berjanji barang siapa yang melihat kepada Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan selamat. Barang siapa berseru dalam namanya, dia akan selamat. Saudara, percaya, melihat, berseru kepadanya, selamat. Saudara, apapun bisanya, racunnya begitu hebat, mematikan sekali. Saudara, jadi apa yang terjadi pada perjanjian lama itu digenapkan dengan hadirnya Yesus. Dan kemudian dia mengajar kira-kira 3,5 tahun. Dia berbuat banyak kebaikan dan mujizat, mengajar firman yang luar biasa. Dan dia disalibkan. Dia itulah yang menjadi sasaran dari semua tulah, semua bencana, semua kutuk. Dan kalau dia dinaikkan, Yesus berkata, apabila aku ditinggikan, maka aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Amin. Ketika dia disalibkan, ditinggikan dari dunia, saudara, maka begitu banyak orang percaya. Bahkan imam-imam dan orang-orang prajurit-prajurit, saudara. Dan juga penjahat yang disalibkan di sampingnya. Semua kriminal, semua orang jahat yang sudah menyalibkan dia pun mengakui bahwa orang ini benar, dia anak Allah. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini tidak meleset. Bila mana saudara dalam keadaan yang seperti apapun juga, saudara tidak kenal tentang firman terlalu banyak, ayat apa ya, saudara tidak tahu,
Barangkali saudara tidak mempunyai Alkitab, saudara, tapi saudara percaya kepadanya. Saudara berserah kepadanya, saudara memandang kepadanya, maka engkau diselamatkan. Jadi begitulah hebatnya kuasa penyelamatan. Istimewa ketika semua orang menjadi ketakutan. Tuhan memberikan jalan kelepasan bagi kita. Dan selama kita hidup, katakan sementara saya hidup, belum waktunya saya masuk ke sorga, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga saya pada segala jalan saya. Wow, dahsyat ya saudara. Itu sebab ayat ini adalah satu ayat yang luar biasa. Siapa yang memandang kepadanya, saudara akan menerima pertolongan. Tuhan membuka pintu sorga dan malaikatnya turun naik kepada dia dan kepada Allah untuk membantu dia dalam segala keadaan, saudara. Nah, di sini dalam prakata saya, dalam pembukaan saya ini, saya ingin supaya kita sadar akan hal itu. Itu sebab, saudara, kita harus apa? Ayat yang kita baca tadi, sebab aku perintahkan malaikatku kepadamu. Ya, kata Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat pada rumahmu, kepada kemahmu. Saudara, lalu apa yang saya dan saudara harus kerjakan? Apakah kita menelan begini saja perjanjian Allah? Oh, tidak bisa. Katakan, saya harus mempunyai suatu action. Saya harus punya tindakan iman. Saudara, jadi tidak mungkin saudara hanya, ya saya percaya pada firman Tuhan. Saudara, lalu saudara tidak melakukan apa-apa. Engkau cuma berbohong pada dirimu sendiri. Saudara, ada yang harus kita lakukan. Katakan, saya harus makin dekat dengan Kristus. Supaya tanggung jawab keselamatan saya ada kepada Dia. Saudara, bila Anda mempunyai sesuatu masalah, ada yang menjamin orang yang paling kuat di kota atau di negara tersebut, wah, engkau merasa ayem sekali, gak ada masalah, tidak apa-apa. Saudara, tetapi kalau Anda dan saya tidak ada yang menjamin, atau ada orang mau menjamin saudara, mau menjamin saya, tetapi dia tidak mampu, dia miskin, dia tidak punya pangkat, dia bukan orang pintar, bukan orang yang famous di tempat tersebut. Saudara, buat apa dia menjamin saya? Dia menjamin dirinya sendiri tidak bisa. Kalau mau mencari penjamin, cari dia yang mampu. Dia yang memberikan jaminan. Dia yang memberikan penyelesaian. Dia yang punya kuasa di atas firman. Dan darahnya menyucikan kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Itu sebab menanggapi. Katakan, saya harus menanggapi perjanjian yang hebat ini dengan saya setia kepadanya. Bila saya setia kepadanya, Dia bertanggung jawab di dalam hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Wow. Banyak kali kita harus menanggung sendiri. Dan kita menerima akibatnya yang fatal dalam hidup kita. Coba sekarang saudara harus mengalihkan semua resiko hidup saudara. Kalau saudara merasa tidak mampu, saudara harus mencari siapa yang bisa memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang bisa menjamin kepada aku. Itu kalau saudara tidak punya jaminan. Dan saya tunjukkan alamatnya. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus saja. Dialah yang melepaskan saya dan Anda dari celaka, dari maut, dari segala sesuatu yang tidak baik. Yang Dia minta cuma satu, engkau harus setia dan engkau harus mengasihi aku. Aku tanggung jawab kepada kamu. Saudara, kurang apa? Enak sekali. Tidak ada ongkos, tidak ada pengorbanan. Engkau dan saya yang menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Dan Dia akan bertanggung jawab di dalam hidup kita. Amin. Saya melihat anak-anak Tuhan di masa pandemi ini 1,5 tahun lebih. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Tuhan memelihara kita. Ketika kita setia, kita tuhu kepadanya. Saudara. Dan hampir tidak ada yang mustahil bagi saudara.
Saya tahu hal itu. Kenapa? Karena justru di masa yang berat, dia berjanji, di mana masa-masa yang berat, aku akan turun tangan. Aku sendiri bahkan, bukan utusanku, aku sendiri. Di sini dia mengirim malaikat-malaikatnya. Mungkin pada satu saat di mana kita tidak begitu berat, ketika kita sangat berat, dia sendiri yang datang kepada kita dan menarik kita keluar dan memberikan keselamatan kepada kita. Katakan puji Tuhan. Ya, saudara, itulah yang menjadi pendahuluan saya. Dan di sini saya menunjukkan mengenai soal peranan malaikat. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11, saudara, malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu. Jadi kita harus tahu bahwa malaikat itu adalah hambanya Tuhan. Saudara, untuk menolong kita. Malaikat tidak mempunyai kehendak sendiri. Tidak mempunyai ide perkataan sendiri. Malaikat hanya copy and paste and talk. Dia mengcopy perkataan Tuhan dan dia bicara. Saudara, dia tidak boleh bicara yang lain. Dia hanya bisa bicara kalau Tuhan bicara sama dia. Kalau cuma Tuhan bilang, aku utus kamu ke dunia, kamu cuma jalan saja, tidak usah bilang apa-apa. Saudara, seperti yang terjadi pada Yakob, pada sore sebelum malamnya dia ketemu kakaknya, saudara, yang akan membunuh dia. Tuhan mengutus bala tentara Allah, malaikat-malaikat banyak. Enggak ada satupun yang bersuara dan berbicara kepada Yakob. Tidak ada. Cuma lewat aja. Apa sebab? Ribuan malaikat ini cuma jalan begitu saja. Tanpa ada perkataan apapun. Karena Tuhan tidak kasih perkataan kepada malaikat ini. Jadi mereka cuma disuruh jalan aja. Dan Yakob keheranan. Sesungguhnya aku melihat malaikat Tuhan di sini. Dan dia memberi nama tempat itu Mahanaim. Karena aku melihat malaikat-malaikat Tuhan berjalan di depanku. Tidak bersuara apapun. Saudara, malaikat adalah utusan Tuhan. Kadang-kadang dia disuruh datang kepada saudara, kepada saya. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi tenang. Aku mengutus, aku perintah malaikat datang kepadamu, menjaga kemahmu, rumahmu. Saudara, saudara harus tahu, dialah utusan Allah yang menjaga kita. Tetapi saya beritahu, kita tidak boleh berdoa kepada malaikat. Amin. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi kita sama sekali dilarang berdoa kepada malaikat. Malaikat siapalah malaikat? Tidak boleh. Malaikat itu disuruh oleh Tuhan, diperintah untuk membantu kita dan menjaga kita. Ya saudara, kita harus minta kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, saudara, di dalam bahasa Aramik ini adalah lebih kuno daripada bahasa Ibrani. Saudara, malaikat disebutkan sebagai malach. Ya, ada miripnya dengan malaikat ya, malach. Utusan pembantu. Ya, saudara. Nah, artinya pada saat ini adalah malaikat benar. Ya, nabi, imam, pendeta, pengkhotbah. Itu malak. Itu artinya utusan dari Tuhan. Ya, saudara. Tugasnya memberi bantuan Allah dan instruksi kepada manusia seperti yang dia dengar dari Allah. Jadi dia tidak akan pernah meleset di dalam bicara. Apa yang dia dengar dari Tuhan, dia katakan persis seperti itu. Kalau Tuhan tidak menyuruh dia untuk bicara, dia pun bisu tidak bisa bicara. Ya saudara, itu malaikat harus diketahui. Itu sebab banyak orang Kristen berdoa dan memohon kepada malaikat, itu dosa. Tidak boleh. Amin. Kita hanya meminta kepada Tuhan. Katakan amin. Hal yang kedua, dia di bawah perintah Allah. Dan kita tidak boleh minta tolong kepadanya. Dia hanya kerja atas perintah Allah. Jadi berbahagialah saudara dan saya.
Karena dia hanya bekerja atas perintah Allah. Saudara tidak usah kasih tips kepada dia. Saudara tidak usah kasih ongkos. Tidak usah berkorban kepada malaikat. Perlu apa tidak? Tidak perlu. Ya saudara, kenapa? Karena dia diutus untuk menolong saudara gratis. Dia tidak berkuasa apapun kecuali cuma menjaga saudara saja. Saudara, nah itulah malaikat. Jadi supaya saudara tahu, ya, jangan sampai tidak tahu. Para kekasih, ada 3 unsur yang akan saya sampaikan sampai pada nomor 2 atau nomor 3 nanti sesuai dengan waktunya. Dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 13 ada 3 unsur. Yang pertama adalah menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan, Tuhan akan menjaga saya di segala jalan saya. Saudara, apa jalan saudara? Saudara, jalan saudara, jalan saya adalah ya yang kita jalani. Saudara, Tuhan menjaga kita. Jalan kita apa? Nasib masa depan kita. Ya Tuhan akan menjaga segala jalan kita. Jalan kita apa? Persoalan ataupun sesuatu problema yang dahsyat, yang sangat-sangat menyedihkan dalam hidup. Itu sedang kita jalani, jalan yang terjal, yang berbahaya, jalan yang sangat menakutkan. Dia akan menjaga kita. Katakan, luar biasa bahwa Tuhan Yesus menjaga segala jalan saya. Ya, jadi saudara mesti tahu bahwa saudara tidak berjalan sendiri. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita dan ada pada semua jalan kita. Dialah yang memberikan kepada kita keselamatan pada segala jalan kita. Itu sebab menjadi seorang anak Tuhan sangat happy. Apa sebab? Karena saudara mempunyai Tuhan yang menjaga segala jalan saudara terjaga. Saudara harus yakin akan hal itu. Ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan melihat dia menatang kita di tangannya. Amin. Sehingga kita akan selalu diselamatkan. Saudara. Dan yang terakhir, singa dan ular akan kau langkahi. Wow. Jadi kita ini apa? Kita tidak berjalan di atas tanah di mana ada ular. Kita tidak berjalan di tempat-tempat yang berbahaya di mana ada singa. Kita akan melangkahi, artinya Tuhan akan memberi kepada kita kendaraan tingkat tinggi dan kita akan diterbangkan mengatasi ular dan singa. Amin. Itu sebab marilah apapun yang saudara tidak mampu, selalu mampu. Apapun yang saya tidak berkuasa, apapun yang saya patah semangat, dia akan datang dan menolong saya. Dan dia akan mengangkat saya, mengangkat saudara. Supaya kita tidak menjadi mangsa dari singa, tidak dipatuk oleh ular. Apa sebab? Ini perjanjiannya. Ya, karena dia sendiri yang akan turun tangan dan mengirim malaikatnya buat kita. Katakan, luar biasa. Saudara yang kekasih, ini semua 1, 2, dan 3 akan terjadi. Bila apa? Bila ayat 14 dan ayat 15. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. Mazmur 91 ayat 14 dan ayat 15. 1, 2. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Katakan, luar biasa. Saudara, ini persyaratannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, ini akan syarat yang pertama, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Artinya apa? Artinya saya dan saudara harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, disitulah menjadi syarat kita untuk kita boleh menerima 3 hal ini dalam hidup kita. Saudara,
Dan kemudian selain kita melekat, ayat 15, bila ia berseru kepadaku. Bila saudara berseru dalam doa saudara, yakinlah ketika hati saudara melekat dengan dia dan engkau berseru kepadanya, dia pasti menjawab. Katakan luar biasa. Jawabannya adalah sesuai dengan kehendaknya, rencananya yang mulia, bukan sesuai mau saya. Ya, ini penting sekali. Saya melihat dan saya mendengar orang yang saya kenal maupun orang yang kebanyakan tidak saya kenal sangat kecewa dengan perjanjian Allah. Karena mereka sudah berseru kepada Tuhan, mereka sudah beriman. Entah mereka tidak mendapat, bahkan sebaliknya yang terjadi. Nah, ini karena apa? Karena mereka mendapat firman tidak benar. Mereka mendapat firman itu hanya separuh saja. Ada separuhnya lagi. Saudara, beberapa kali akhir-akhir ini saya selalu mengatakan bahwa seringkali kita ini percaya kepada kuasa Tuhan cuma separuh. Tuhan, engkau berjanji. Matius 21 ayat 21-22. Dan apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kamu akan memperolehnya. Dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Nah, ini kita cuma mengerti separuh. Ini yang kita pegang. Ini bagusnya. Kita pegang yang bagus ini. Sudah. Kita tidak memegang yang separuh lagi. Yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Sebab kalau Tuhan hanya mengizinkan saudara punya permintaan mesti dijawab, saya punya doa mesti dikabulkan, dunia terjadi kayak apa saudara? Saudara berdoa supaya saingan dagang saudara bangkrut, supaya orang yang memusuhi saudara dihukum oleh Tuhan. Kacaunya kayak apa dunia ini? Tuhan tidak mau. Itu sebab Tuhan mempunyai kuasa. Katakan Tuhan mempunyai kuasa menjawab doa saya, tetapi sesuai keinginannya. Amin. Siapa mau demikian bangkit berdiri? Mari angkat tangan kanan saudara dan mari berdoa bersama hambanya. Terima kasih ya Bapa yang baik, karena pada malam hari ini hamba disadarkan untuk dipermuliakan. Hamba disadarkan agar hamba tidak terpuruk dan gagal dalam hidup ini. Tetapi hamba dimuliakan sesuai dengan janji firman. Oleh sebab itu, hai pekerjaan dosa dan iblis, aku hancurkan engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan aku, membaharui aku, menguatkan aku, membuat hatiku melekat dengan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat dua tangan ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih, engkau yang mendengarkan firman pada saat ini. Tuhan menghargai segala korban persembahan kolekte dan pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10 dan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Karena dia yang di sorga yang menerima semua pengembalian persepuluhan saudara. Diberkati mata pencaharian, perjuangan hidup, kebahagiaan rumah tangga, dan saudara yang hidup sendiri. Engkau dibahagiakan oleh Tuhan. Diberkati mulai dari saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia.